Di awal film kita diperlihatkan sebuah penjara yang ada di Rusia yang begitu mengerikan dan benar-benar sangat menjijikan. Tapi terdapat seorang pria yang sedang berdoa di sana, dan ketika ia selesai ia pun dipanggil untuk melakukan pertandingannya. Sedangkan di lain tempat terdapat pria yang sedang membuat sebuah iklan minuman yang dimana ini adalah si Iceman. Ya, pria yang ada di Undisputed yang pertama. Kalau kini ia sudah tidak menjadi petinju lagi dan mencoba mencari cuan melalui sebuah iklan. Tapi karena terlalu banyak revisi karena Iceman terus salah dalam mengucapkannya, membuat Iceman kesal dan bodoh amat dengan iklan itu lagi. Tapi manajernya menenangkan Iceman kalau itu adalah satu-satunya cara agar Iceman mendapatkan uang, karena ia sudah bukan atlet tinju lagi dan ia sudah berusaha untuk membantu Iceman untuk mendapatkan tawaran itu. Sedangkan di lain tempat terlihat sebuah bar yang dimana pemilik bar yang bernama Gaga mempunyai sebuah bisnis taruhan untuk combat yang ada di penjara, dan ada petarung terhebat di penjara tersebut dengan nama Yuri Boyka. Boyka sudah memenangkan 44 kali pertandingan dan tidak pernah kalah, dan ia bertanding melawan orang yang memenangkan 40 kali pertandingan dan juga tidak pernah kalah bernama Arkady. Sedangkan Iceman yang akan kembali ke hotel, terdapat seseorang yang menyusup ke kamar hotel dari Iceman. Balik ke pertandingan epik dari Boyka melawan Arkady. Kalau itu merupakan combat sport berjenis tarung bebas. Kalau salah bisa dikoreksi di bawah. Intinya tidak ada aturan antara memakai tangan ataupun kaki, dan yang menentukan kalah atau menangnya adalah siapa yang tumbang dan tidak bisa bangkit lagi. Balik ke Iceman yang sudah sampai di hotel dan berbincang dengan manajernya. Balik ke Boyka yang penuh dengan ketegangan. Kalau orang yang menyusup ke kamar Iceman adalah ia menjebak Iceman dengan cara menyimpan narkoboy di Alkitab dari Iceman, sehingga Iceman yang masuk dibuat terkejut dengan mereka dan langsung menghajar mereka. Tapi mereka berhasil menjatuhkan Iceman yang membuat Iceman pingsan dibuatnya. Arkady tidak menyerah melawan Boyka yang membuat Boyka langsung mengeluarkan kombonya yang sangat on point semuanya. Sehingga Boyka yang memenangkan pertarungan itu, yang membuat Gaga kesal karena ia yang membuka taruhan itu bisa bangkrut karena pemenangnya sudah pasti Boyka. Tapi ia sudah punya rencana kalau di saat polisi memeriksa tempat Iceman, mereka menemukan narkoboy di Alkitab dari Iceman yang membuat Iceman menjadi tersangka akan kasus narkoboy itu. Dan ya, itu semua ulah dari Gaga karena ia ingin Iceman melawan Boyka. Iceman pun dibawa ke penjara Rusia, sehingga Boyka yang mendengar kabar tentang Iceman langsung menghampiri Iceman dengan menatap sinis ke arahnya. Iceman pun bertemu dengan kepala sipir kalau Iceman tidak mau berlama-lama berada di sana dan ingin balik ke tempat asalnya, yaitu di Amerika Serikat. Dan kepala sipir tidak memperdulikan hal itu. Iceman pun diberikan pakaian tahanannya, bahkan ketika ia akan mandi, para polisi mengawasi Iceman yang mandi. Tapi karena dingin, Iceman tidak mau mandi dan menghina sipir di sana yang membuat sipir ingin memberikan hukuman, tapi Iceman melawan mereka dengan sangat mudah. Sehingga mereka memanggil banyak sipir yang lain yang membuat Iceman mau tidak mau mandi dengan air yang sangat dingin di sana. Dan ketika selesai serta akan masuk ke selnya, tiba-tiba tahanan lain menyiram air kencingnya ke Iceman, dan itu merupakan pendukung dari Boyka yang sudah pasti membuat Iceman kesal akan hal itu. Alhasil ia mencuci mukanya yang jadi pesing karena tahanan itu. Kalau Iceman satu sel dengan pria ini yang bernama Steve. Hingga keesokan
Keesokan harinya, para tahanan pun diminta untuk keluar dari sel, sehingga Steve meminta Iceman untuk bergegas karena jika tidak maka sel akan ditutup dan Iceman tidak dapat makanan, yang membuat Iceman muak karena ia tidak suka diatur-atur. Dan ketika ia pergi ke kantin penjara, semua orang langsung menatap ke arah Iceman, yang membuat Iceman bingung. Bahkan terdapat pria dengan kursi roda yang langsung melewati Iceman. Steve pun ikut makan bersama dengan Iceman. Tapi ketika Steve memperkenalkan dirinya, tiba-tiba mereka semua berdiri di sana karena ternyata Boyka datang ke sana, yang membuat Steve meminta Iceman untuk berdiri dan memperingati Iceman untuk tidak berurusan dengan Boyka. Seketika Boyka meminta anak buahnya untuk memerintahkan Iceman berdiri. Sudah pasti Iceman tidak sudi dan langsung menghajar anak buah dari Boyka. Iceman pun menghampiri Boyka kalau ia meludahi gelasnya sembari mengejek nama dari Boyka. Tapi Boyka menekankan kalau ia adalah juara di sana serta ingin memberikan julukan kepada Iceman, yang membuat Iceman langsung melemparkan air yang isi ludah miliknya. Sudah pasti membuat keadaan memanas antara Boyka dan Iceman, sehingga kepala sipir meminta mereka untuk menghentikan perkelahian dari Iceman dan Boyka, yang membuat Boyka kesal karena mereka menghentikan pertengkaran itu dan mereka akan membiarkan Boyka melawan Iceman tapi hanya di dalam ring. Iceman pun berbincang dengan manajernya kalau manajernya memberitahu kalau Iceman hanya akan sebulan di sana. Sudah pasti membuat Iceman emosi karena ia tidak mau lama-lama berada di sana serta menyuruh manajernya untuk mencarikan cara agar ia bisa keluar dari sana secepatnya. Gaga pun membayar kepala sipir agar membuatkan pertandingan antara Boyka dan Iceman dan harus membuat itu terjadi. Iceman yang keluar melihat Steve yang dibully oleh komplotan anak buah Boyka, yang membuat Iceman membantu Steve dengan cara menghajar mereka semua. Steve pun berterima kasih akan hal itu, tapi Iceman tahu kalau Steve merupakan pecandu narkoboy. Namun kala itu Steve memberitahu tentang seseorang yang menguasai para sipir dan polisi, yaitu si Gaga. Tapi Iceman bodoh amat akan hal itu karena ia mempunyai prinsipnya sendiri, yaitu dirinya tidak boleh diatur oleh seseorang. Boyka yang selesai berdoa dibuat terkejut dan emosi dengan anak buahnya yang sudah babak belur seperti itu, yang membuat adu mulut terjadi di antara Boyka dan Iceman, yang membuat polisi langsung memisahkan mereka, yang makin membuat Boyka muak dan ingin menghabisi Iceman. Pertarungan dari Boyka kembali berlangsung dan semua orang sudah pasti bertaruh bahwa yang memenangkannya adalah Boyka. Gaga pun mempertanyakan akan pertarungan Boyka dan Iceman dan kepala sipir akan mengusahakan hal itu. Pertarungan dari Boyka pun dimulai dan Iceman melihatnya. Dan Boyka benar-benar tidak memberikan rasa ampun kepada lawannya. Apalagi ketika Boyka menang, ia terus menantang Iceman untuk melawannya. Tapi Iceman dibuat bingung dengan pria tua dengan kursi roda itu. Iceman pun diminta untuk bertemu dengan kepala sipir. Awalnya Iceman tidak mau, tapi karena mereka memaksa membuat Iceman kembali menghajar para sipir, yang membuat semua sipir harus turun tangan untuk hal itu, serta memberikan Iceman pelajaran karena terus melawan para sipir di penjara. Kepala sipir pun pergi menemui Iceman kalau ia meminta Iceman untuk bertarung dengan Boyka. Tapi Iceman menolak mentah-mentah dan tidak sudi bertarung di tempat seperti itu karena ia tidak melihat sebuah olahraga melainkan saling mengkill satu sama lain. Tapi mereka memberitahu kalau Iceman menerima, maka Iceman mendapatkan kemudahan, perlakuan yang nyaman dan bisa kembali ke Amerika. Tapi itu balik lagi ke dalam keputusan
keputusan Iceman sembari menyuruhnya untuk membersihkan tahanan penjara. Iceman menolak, yang membuat mereka memaksa Iceman untuk mengambil sekop itu di tempat berada. Tapi pria tua dengan kursi roda membantu Iceman agar Iceman bisa mengambilnya dan memberitahu kalau Iceman sudah selesai dalam membersihkannya, maka lapor kepadanya, yang membuat Iceman tertarik dengan pria tua itu. Dan pria tua itu sedang memainkan harmonika sembari melihat ke arah foto gadis kecil dengan raut tatapan sedih. Dan ketika Iceman selesai, pria itu pun langsung pergi begitu saja. Alhasil Iceman pun ngedumel akan kekesalannya tadi. Steve memberitahu akan pria tua tadi yang bernama Crot. Entah penyebutan bahasa Inggrisnya gimana, kalau Indonya seperti sebuah bunyi ya, anjir. Crot. Kalau Crot dulunya merupakan pria yang sangat kejam, bahkan pernah mengkill sipir di sana dan meminta Iceman untuk menerima pertarungan itu agar ia bisa bebas dari penjara mengerikan itu. Dan Steve yang bersih-bersih, ia dibuat sakau dan ingin make lagi. Tapi tiba-tiba datang anak buah Boyka yang menciduk Steve dan memaksa Steve untuk menyuruh Iceman untuk bertarung dengan Boyka. Sehingga Iceman-nya mengetahui kalau Steve ditindas lagi, ia pun pergi menemui anak buah Boyka dan langsung menghajar mereka. Dan karena ramean membuat Iceman kewalahan, tapi untungnya datang Crot yang membantu Iceman akan hal itu. Sehingga para sipir yang melihatnya menaruh Iceman di sel tikus akan keributan yang ia buat. Dan itu dilakukan agar Iceman menyerah dan mau menerima pertarungan itu. Seketika Iceman merasa menderita dan membuatnya demam berada di sel tikus itu, karena sudah pasti bau dan berisi banyak bakteri dan kuman yang intinya tidak ada manusia yang mampu bertahan di sana. Tapi untungnya Crot datang dan memberikan makanan untuk Iceman. Sehingga Iceman bertanya kenapa Crot membantunya dan merasa kalau Crot menginginkan sesuatu darinya, yang membuat Crot jadinya tahu kalau Iceman tidak pernah menolong seseorang dan menyadarkan Iceman kalau masalah dari Iceman adalah tidak mau menerima kenyataan. Bahkan mereka tidak akan mengeluarkan Iceman dari sana, yang membuat Iceman acuh tak acuh akan hal itu. Iceman pun keluar dari sel tikus dan dibawa untuk bertemu dengan Gaga. Bahkan Gaga sudah membawa banyak pengawal jika Iceman mau menyerangnya. Kalau ia meminta Iceman untuk menerima pertarungan antara Boyka, kalau Iceman menolak, maka ia akan lebih lama di sana. Bahkan hal-hal buruk lainnya akan menimpa Iceman, serta menunjukkan manajer Iceman yang sudah bekerja sama dengan Gaga, yang sudah pasti membuat Iceman emosi kepada manajernya karena si manajer membuatnya berakhir di tempat mengerikan seperti itu. Tapi hasilnya Iceman menerima pertandingan itu dan kabar itu didengar oleh Boyka. Dan Steve ia pun dibuat senang karena Iceman menerima pertarungan itu dan memberitahu kalau cuma dirinya yang bisa Iceman percaya di sana. Hingga di malam harinya Steve bertanya apa yang akan Iceman lakukan ketika keluar dari penjara. Dan karena Iceman tidak tahu, Steve memberitahu kalau jika ia yang keluar maka ia akan menemui istrinya. Tapi istrinya hanya sekali membesuknya, apalagi si istri sudah punya pacar baru, yang membuat Iceman turut prihatin mendengarnya dan bertanya apakah Steve tidak mencoba untuk berhenti memakai narkoboy, dan jawabannya itu percuma. Iceman pun mulai melakukan pelatihannya dan Steve membantu Iceman akan latihannya. Tapi ketika Steve lagi make, datang anak buah Boyka yang memberitahu kalau Steve masih mempunyai satu tugas lagi. Hari pertandingan dari Boyka dan Iceman pun dimulai kalau semua tahanan menyebut nama Boyka, 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 dan dimulailah pertarungan epik antara Boyka dan Iceman. Iceman benar-benar unggul dalam pertarungan itu, sehingga anak buah Boyka langsung menemui Steve kalau ia menukarkan botol minum dari Iceman, dan hal itu dilihat oleh Crot.
Iceman benar-benar unggul karena semua pukulannya langsung on point, bahkan membuat Boyka sempat terjatuh dalam beberapa detik dan mulai menyerang daerah yang Iceman tidak gunakan, yaitu di bagian kakinya, dan itu membuat Iceman terpojok akan hal itu. Dan pertarungan terhenti karena mereka sampai keluar dari ring. Alhasil di saat break, Iceman pun meminum minuman itu yang membuat Steve merasa bersalah karena membiarkan Iceman mengalami hal itu. Dan benar saja, ketika suara bell ring berbunyi, Iceman kehilangan pandangannya dan membuatnya tidak bisa menyerang Boyka sama sekali. Dan hal itu membuat Iceman kalah dengan mudah, yang membuat Gaga dan manajer Iceman kecewa akan pertandingan itu. Dan ketika Iceman tersadar, sudah ada Trot di sana dan memberitahu kalau Iceman dibius, yang membuat Iceman emosi kepada Steve karena Steve membuatnya seperti itu. Namun ketika ia mencari Steve, ternyata Steve yang saking merasa bersalahnya mengakhiri dirinya sendiri dengan pesan dari Steve yang meminta maaf akan perbuatannya, yang membuat Iceman terkejut dan sedih akan nasib dari Steve. Sudah pasti ia langsung menemui Boyka yang berbuat curang dengan dan itu pertandingan yang tidak adil, yang membuat Boyka bingung karena ia tidak pernah berbuat curang karena ia adalah petarung terbaik. Bahkan ketika Iceman mempertanyakan kepada kepala sipir akan ia yang bisa bebas setelah menerima pertarungan itu, kepala sipir tidak merespon apapun, yang membuat Iceman langsung menghajar kepala sipir, yang membuat Iceman dihukum berupa ditahan di luar penjara. Seketika Boyka yang tahu kalau anak buahnya yang memberikan bius kepada Iceman benar-benar emosi karena ia ingin menjadi penerus dari petarung yang hebat sebelumnya, dan anak buahnya malah mengotori hal itu serta langsung mengkill anak buahnya. Iceman sudah benar-benar seperti di neraka karena cuaca yang sangat dingin di luar dan ia bisa beresiko terkena hipotermia. Manajer dari Iceman pun mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Gaga, bahkan manajer masih meminta lebih akan uangnya dan Gaga memberikannya, tapi Gaga tidak puas dengan pertarungan itu dan langsung mengkill manajer dari Iceman. Alhasil ketika para tahanan pergi ke lapangan penjara, mereka melihat ke arah Iceman, yang membuat Iceman kesal akan tatapan itu. Tapi mereka satu demi satu memberikan pakaian hangat kepada Iceman serta makan dan minum juga, yang membuat Iceman merasa tidak enak karena telah mencurigai mereka sebelumnya. Sehingga sipir penjara yang melihat Iceman langsung mengumpulkan semua tahanan dan akan menghukum orang yang membantu Iceman dalam menjalani masa hukumannya. Awalnya beberapa orang maju, tapi mereka semua langsung maju bersama, yang membuat kepala sipir membatalkan hal itu. Gaga pun datang ke sana kalau ia dibuat emosi kepada kepala sipir karena hukuman dari Iceman yang bisa saja membuat Iceman beda alam akan hal itu dan bisa menghancurkan rencananya. Serta Iceman berbincang dengan Gaga kalau ia dibius sebelumnya, jadi itu pertandingan yang tidak adil, sehingga Gaga meminta Iceman untuk mencari asisten yang lain untuk pertarungannya melawan Boyka lagi. Awalnya Iceman tidak mau bertanding lagi, tapi Gaga berkata kalau ia akan mencetak uang dan Iceman mencari sendiri jalan keluarnya, karena kalau Iceman ingin bebas dari sana, ia harus memenangkan pertarungan itu, yang membuat Iceman mau tidak mau harus menerima hal itu, sembari ia meminta Gaga untuk memberikan barang-barang untuk tahanan yang lain. Kalau Iceman langsung memberikan para tahanan lain berupa baju hangat sebagai tanda terima kasihnya karena telah membantunya waktu dihukum, serta kembali latihan. Dan Trot yang melihatnya mempertanyakan alasan Iceman memberikan baju hangat itu karena sebelumnya Iceman selalu merasa kalau menolong orang ketika ada maunya saja. Dan mereka pun mulai berbincang. Trot akan membantu Iceman untuk melawan Boyka. Walaupun ia bukan seorang petarung, tapi ia mengerti tentang teknik kuncian dan mungkin itu akan membantu Iceman ketika melawan Boyka lagi. Sehingga di masa latihannya ia mulai menganalisis kekurangannya yang ada di kakinya, sedangkan Boyka ada kelebihan di kakinya, jadi ia harus menggunakan kakinya juga sebagai pelindung jika Boyka menyerang ke daerah itu lagi. Dan pelatih dari Boyka yang melihat Trot melatih Iceman memberitahu Boyka akan hal itu, tapi Boyka sudah pasti bodoh amat.
Dan ketika Trot seperti biasa memainkan harmonika sekaligus melihat foto gadis kecil itu, hal itu dilihat oleh Iceman yang membuat Iceman akan pergi. Tapi Trot membiarkannya. Iceman bertanya akan siapa gadis kecil itu. Kalau itu adalah keponakan dari Trot dan kini berusia 19 tahun. Tapi ia tidak pernah membesuk Trot karena mereka tidak tahu kalau Trot di penjara. Apalagi Trot juga tidak mau jika keponakannya tahu dirinya berada di sana. Yang membuat Iceman kepo apa yang membuat Trot berada di sana. Trot memberitahunya kalau adiknya merampok di sekitaran rumah dan itu terjadi ketika ia tidak ada di rumah. Dan ketika ia kembali, ia berkata kepada adiknya kalau si adik membuat kesalahan yang besar. Yang membuat Iceman bingung karena jika adik Trot yang merampok, terus kenapa Trot yang ada di sana? Jawabannya karena si adik punya masa depan, istrinya hamil, sedangkan ia hanya pengkill terlatih atau pembunuh terlatih. Awalnya ia dihukum selama 4 tahun saja, tapi karena penyiksaan dari sipir penjara membuatnya tidak kuat dan ingin kabur dari penjara. Dan hal itu malah membuat korban, yaitu satu sipir terkill atau terbunuh, sehingga mereka melumpuhkan Trot di kakinya dan memasukkannya ke sel pengasingan. Jadinya ia menerima nasibnya, yaitu di sana. Bahkan di sana ia akan beda alam dan memberitahu nama aslinya yaitu Nikolai. Tapi tetap saja kita panggil dia Trot. Ini kenapa namanya Trot gitu loh. Astaga, susah banget, ini agak aneh gitu kayak Trot Shibalseki. Mereka berdua pun kembali berlatih satu sama lain untuk pertarungan ulang itu. Dan kala itu Trot mengajari Iceman sebuah teknik kuncian yang bisa membuat lawannya patah kaki. Hari pertandingan pun telah tiba dan Trot memberikan celana khusus buatannya serta mengingatkan Iceman akan pertarungannya nanti, yang membuat Iceman mengutarakan rasa senangnya bisa berkenalan dengan Trot. Begitupun dengan Trot, tapi ia meminta Iceman untuk fokus ke dalam pertarungannya. Masuklah Iceman ke dalam ring dan ia sudah muak dengan permainan dari Gaga yang memanfaatkannya. Ring pertandingan telah dimulai. Iceman sudah berhasil menghindari tendangan dari Boyka dan mulai sedikit menggunakan kakinya. Ronde pertama telah selesai sehingga Trot meminta Iceman untuk fokus menggunakan teknik barunya. Iceman berusaha akan hal itu dan dimulailah kembali ke ronde yang kedua. Boyka mulai unggul melawan Iceman dan ketika Iceman berhasil mendapatkan posisi untuk teknik barunya, bel berbunyi yang membuat Trot menyadarkan Iceman kalau Iceman kalah maka Iceman akan membusuk di penjara itu dan akan merasakan penyiksaan yang tidak akan ada habisnya. Jadi apa yang ditunggu Iceman? Iceman berkata suara bel dan bel ronde ketiga berbunyi. Iceman benar-benar unggul di ronde ketiga, semua serangannya on point. Bahkan akhirnya ia mendapatkan posisi teknik baru itu. Sehingga Iceman mengingat apa yang harus ia lakukan, yaitu ia akan mematahkan kaki dari Boyka dengan teknik ajaran Trot. Yang membuat Boyka kesakitan yang teramat sakit dan tidak bisa bangkit lagi. Dalam arti Iceman memenangkan pertandingan itu, yang membuat Trot bangga akan hal itu. Tapi ia langsung pergi dari sana. Dan Gaga akhirnya senang karena ia sudah menduga Iceman yang menenangkan hal itu dan ia tidak rugi lagi di bisnisnya. Akhirnya Iceman berhasil bebas dari penjara mengerikan itu. Tapi sebelum Iceman pergi, Gaga memberikan hasil kemenangan dari Iceman berupa sebuah uang serta meminta maaf akan tindakannya untuk hal itu dan minta foto karena keponakannya ngefans dengan Iceman. Tapi sudah pasti Iceman menolak karena ia tidak akan melupakan
melupakan perbuatan gagak kepadanya di sana. Tapi ia kepikiran akan sesuatu dan langsung pergi menemui Trot. Kalau ia membayar kepala sipir dengan uang itu untuk membebaskan Trot dan memberitahu Trot bahwa ini saatnya Trot untuk bertemu dengan keponakannya. Yang membuat Trot senang, tapi ia ragu untuk bertemu dengan sang keponakan. Dan Iceman meyakinkan Trot kalau ia bisa melakukannya dan menemani Trot untuk bertemu dengan sang keponakan. Kereta dari keponakan Trot telah tiba dan ketika keponakannya turun membuat Trot ragu, tapi Iceman langsung mengarahkan Trot kepada keponakannya. Sehingga keponakan Trot yang mengenalinya membuatnya menangis karena sudah sangat merindukan Trot, yang membuat mereka saling berpelukan untuk meluapkan rasa rindu masing-masing. Yang membuat Iceman turut senang dan ia pun kembali ke tempat asalnya, yaitu ke Amerika Serikat. Dan film Undisputed 2 Last Man Standing pun selesai.